Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembiasaan penggunaan bahasa Jawa halus dalam upaya pembinaan karakter pada anak usia dini. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu 1. Saya sendiri Mutmainah, yang kedua Ina, ketiga Ica, keempat Risa, dan kelima Bimbi. Sebelum lebih lanjut, kami membahas tentang pengaruh pembiasaan penggunaan bahasa Jawa dalam upaya pembinaan karakter pada usia dini. Terlebih dahulu, saya akan membahas pengertian dari bahasa. Bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan cara berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Selain itu, bahasa juga merupakan salah satu cerminan kepribadian seseorang. Dan bahasa Jawa adalah salah satu bahasa komunikasi yang digunakan secara khusus di lingkungan etnis Jawa. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ina. Saya Ina Fahati Dikro akan melanjutkan presentasi yang kedua. Seperti yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tingkatan bahasa. Tingkatan bahasa ada 3, yaitu bahasa Ngoko, yang kedua bahasa Kromo Madya, yang ketiga bahasa Kromo Inggil. Nah, yang pertama saya akan membahas bahasa Ngoko dulu. Bahasa Ngoko biasa disebut dengan bahasa kasar. Kapan kita menggunakan bahasa Ngoko? Kita dapat menggunakan bahasa Ngoko ini di saat kita berbicara pada seorang yang lebih muda dari kita. Contohnya seperti adik. Nah, di sini saya ambil contoh bahasa Ngoko yaitu kamu. Kamu kalau di dalam bahasa Ngoko menjadi awakmu. Nah, terus yang kedua, bahasa Kromo Madya. Bahasa Kromo Madya itu atau biasa disebut dengan biasa. Nah, kapan kita menggunakan bahasa Kromo Madya? Bahasa Kromo Madya digunakan pada saat kita ngomong dengan teman sebaya kita, yang teman seumuran dengan kita. Nah, itu contohnya tadi kan kalau bahasa Ngoko, kamu menjadi awakmu. Kalau di Kromo Madya, kamu menjadi sampean gitu. Terus yang ketiga, Krama Inggil. Nah, Krama Inggil ini biasa disebut dengan bahasa Jawa yang sangat halus. Kenapa? Karena digunakan untuk kita berbicara kepada orang yang lebih dewasa. Karena kita harus menghormati. Makanya kalau kita ngomong dengan orang yang lebih tua harus lebih sopan dan santun, yaitu dengan menggunakan Kromo Inggil ini. Contohnya yaitu tadi masih seperti contoh yang pertama, kamu menjadi jenengan, seperti itu. Saya Bimbi, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat upaya pengembangan karakter anak dengan pembiasaan penggunaan bahasa Jawa halus. Antara lain yang pertama yaitu konsistensi nasihat orang tua atau guru terhadap perilakunya. Yang kedua, sikap permisif orang tua terhadap kesalahan anak dalam penggunaan bahasa Jawa halus. Yang ketiga, ketidaksinergisan antara orang tua dengan guru. Yang keempat, ketidaksinergisan antara orang tua dengan masyarakat. Yang kelima, kecenderungan anak untuk menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang keenam, adanya pergeseran nilai yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu adanya budaya konsumtif yang dikembangkan oleh media massa. Di sini saya Trisha Oktavianita akan melanjutkan presentasi dari Bimbi Aryan Rizky. Di sini saya akan membahas tentang tahapan menanamkan karakter pada anak usia dini. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan kognitif. Tahapan di mana mempelajari konsep dari karakter sopan santun yang tertulis secara teoritik di kelas atau bahkan secara lisan melalui kalimat yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua yaitu tahapan afektif, di mana berkenanan dengan perasaan, emosional, pembentukan sikap di dalam diri pribadi seseorang dengan terbentuknya sikap, simpati, antipati, mencintai, membenci, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada tahap psikomotorik, di mana
membahas tentang berkenaan dengan aksi, perbuatan, perilaku, dan seterusnya. Saya Ica Berlina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh penggunaan bahasa Jawa halus terhadap karakter pada PAUD. 1. Dalam membentuk karakter peranan, bahasa sebagai alat pembinaan karakter sangat penting, bahkan menentukan karena bahasa menggambarkan kepribadian seseorang. 2. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa yang memiliki kearifan lokal. Di dalam bahasa Jawa itu sendiri terdapat unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu sendiri berarti sopan santun. Hal tersebut tercermin dari adanya tata aturan dalam penggunaan bahasa Jawa. Aturan tersebut mengajarkan kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana tingkat budi pekerti anak yang dididik dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tingkat budi pekerti anak yang dididik dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di mana anak tersebut memiliki karakter tingkat budi pekertinya masih kurang, karena tidak ada perbedaan antara tata cara bahasa dengan orang yang lebih tua, sehingga sopan santun kurang tertanam pada anak usia dini. Nah, selain pertanyaan pertama tadi yang sudah dijelaskan oleh Trisha dan Bimbi, di sini saya akan membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana tingkat budi pekerti anak apabila dididik menggunakan bahasa Indonesia atau Jawa yang kromo inggil, bukan yang kasar. Nah, kalau mau tahu jawabannya, tunggu sebentar lagi ya. Tingkat budi pekerti anak usia dini yang dididik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa kromo inggil atau bahasa Jawa yang halus, maka karakter anak tersebut akan mempunyai kesopan santunan terhadap orang lain. Mengapa bisa demikian? Karena sudah dibahas dari sebelumnya bahwa bahasa Jawa itu mempunyai kearifan lokal yang di dalamnya itu mengandung unsur unggah-ungguh terhadap orang lain, dan apabila dibiasakan anak bertutur kata menggunakan bahasa kromo inggil, maka secara tidak langsung mengajari anak tersebut bersopan santun terhadap yang lebih tua. Dan apabila dibiasakan kepada anak usia dini menggunakan bahasa Jawa halus, tidak hanya tutur katanya saja yang mempunyai makna sopan santun terhadap orang yang lebih tua, melainkan juga sikapnya tersebut bisa mempunyai sikap yang sopan terhadap orang yang lebih tua. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, kemudian share ke media sosial lainnya. Matur nuwun.